Denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, memecah keheningan ruang makan yang terlalu luas untuk kami berdua. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra berwarna emas seharusnya membawa kehangatan. Namun, entah mengapa, pagi ini sama seperti pagi-pagi sebelumnya dalam 3 bulan terakhir udara di antara aku dan Hartono terasa membeku. Aku menatap laki-laki yang duduk di ujung meja itu. Hartono, suamiku. Ia tampak begitu gagah dengan setelan jas abu-abu mahalnya. Rambutnya tertata rapi dengan pomade beraroma emas yang tajam, dan jam tangan Rolex yang melingkar di pergelangan tangannya berkilau tertimpa cahaya. Ia adalah definisi kesuksesan. Namun, bagiku saat ini, ia terasa seperti orang asing yang kebetulan menumpang sarapan di rumahku. Mas, nasi gorengnya dimakan. Nanti dingin yuyarku lembet. Mencoba mencairkan suasana. Tanganku terulur sedikit, hendak merapikan letak gelas kopinya. Hartono tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar ponsel pintar di tangan kirinya. Sementara tangan kanannya hanya menggadak-gadak kopi hitam yang asapnya mulai menipis. Aku nggak lapar, ndah. Cuma butuh kopi. Suaranya datar. Tidak ada nada emosi. Tidak ada kelembutan yang dulu selalu menyapa telingaku setiap pagi. Dulu, ia akan memuji masakanku. Sekecil apapun itu. Dulu, ia akan menggenggam tanganku sebelum berangkat kerja. Kini, aku merasa seperti hantu yang tak kasat mata di rumahku sendiri. Tapi kamu harus isi perut, Mas. Seharian nanti meeting kan? Nanti mah kamu kambuh. Aku mencoba lagi. Kali ini dengan nada yang lebih mendesak, didorong oleh kekhawatiran seorang istri. Hartono meletakkan ponselnya dengan kasar ke atas meja. Bunyi, berak, kecil, membuat jantungku tersentak. Ia menatapku, dan untuk sedetik, aku melihat kilatan kekesalan di matanya. Bisa nggak sih kamu nggak cerewet pagi-pagi? Aku bilang nggak lapar? Ya nggak lapar. Jangan paksa aku. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Maaf mas, aku cuma khawatir. Kekhawatiranmu itu berlebihan. Bikin sumpek, gumamnya sambil menyeruput kopinya dengan cepat. Seolah ingin segera mengakhiri ritual duduk bersamaku ini. Di tengah ketegangan itu, suara langkah kaki ringan terdengar mendekat dari arah dapur. Siti, asisten rumah tangga kami yang baru bekerja 6 bulan, muncul membawa nampan berisi potongan buah segar. Permisi, Bapak, Ibu. Ini buah potongnya, ucap Siti dengan suara yang renyah. Aku menoleh ke arah Siti. Gadis itu masih sangat muda. Mungkin baru menginjak usia 19 tahun. Kulitnya sawo matang bersih, wajahnya polos tanpa riasan. Namun memancarkan kesegaran yang kontras dengan wajahku yang mulai dihiasi garis-garis halus di usia menjelang 40. Pagi ini, Siti mengenakan daster rumahan yang sedikit lebih rapi dari biasanya, dan aku mencium aroma sabun mandi yang wangi-wangi melati menguar dari tubuhnya. Yang membuat dadaku berdesir aneh, bukanlah kehadiran Siti, melainkan reaksi Hartono. Saat Siti meletakkan piring buah di dekat sikunya, kekakuan di wajah Hartono mencair seketika. Ia tidak menatap Siti secara langsung, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat, sebuah senyum tipis yang tertahan. Maka Siti, ucap Hartono. Nadanya jauh lebih lunak dibandingkan saat ia membentakku tadi. Sama-sama, Pak, jawab Siti sambil menunduk malu-malu. Lalu berbalik badan dengan gerakan yang sedikit melenggok. Aku mengamati punggung Siti yang menghilang ke balik dinding penyekat dapur, lalu kembali menatap suamiku. Hartono sedang mengambil sepotong pepaya, melahapnya dengan nikmat. Bukankah tadi ia bilang tidak lapar? Mas, panggilku pelan. Apalagi? Sahutnya tanpa melihatku. Kamu kelihatan beda akhir-akhir ini. Apa ada masalah di kantor? Tanyaku. Mencoba mencari alasan logis di balik dinginnya sikap dia. Mungkin dia stres karena proyek tender besar itu. Mungkin dia lelah. Hartono menghela napas panjang, lalu berdiri dari kursinya. Ia merapikan jasnya dengan gerakan kaku. Kamu itu terlalu banyak mikir, ndah. Di kantor semua beres. Yang bikin gak beres itu, kalau di rumah aku terus-terusan dicurigai atau detani-tania kayak maling. Aku gak mencurigai kamu, Mas. Aku istri kamu. Wajar kalau aku bertanya. Belaku, suaraku mulai bergetar. Hartono tidak menjawab. Ia meraih tas kerjanya, lalu berjalan menuju pintu depan, tanpa berpamitan. Aku buru-buru bangkit, setengah berlari mengejarnya untuk mencium tangannya ritual, yang tak pernah kulewatkan selama 15 tahun pernikahan kami. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, membiarkan aku mencium punggung tangannya dengan tergesa. Tangannya dingin dan kaku, tidak ada remasan hangat membalas genggamanku. Hati-hati, Mas,
bisikku. Ia hanya mengangguk singkat, lalu masuk ke dalam mobil hitam mengkilap yang sudah dipanaskan oleh sopir. Aku berdiri di teras, mematung, menatap gerbang besi yang perlahan menutup, memisahkan duniaku dengan dunianya. Angin pagi menerpa wajahku, namun rasa dingin yang menusuk justru datang dari dalam dada. Ada sesuatu yang salah. Intuisiku sebagai seorang wanita menjerit kencang. Sikap dinginnya, cara dia memandang Siti tadi, dan bagaimana dia tiba-tiba mau makan buah yang disajikan gadis itu, padahal menolak masakanku. Ah, tidak Indah, jangan gila, batinku menyangkal. Siti itu seumuran keponakanmu. Dia anak desa yang lugu. Hartono tidak mungkin serendah itu. Dia pengusaha terhormat, mungkin dia hanya lelah. Aku memutar tubuh, kembali masuk ke dalam rumah yang megah namun sunyi ini. Langkahku gontai, menuju ruang tengah. Mataku menyapu perabotan mahal yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit. Sofa kulit dari Italia, guci keramik setinggi manusia, lukisan abstrak yang harganya ratusan juta. Dulu, kami bermimpi memiliki semua ini. Dulu, saat kami masih mengontrak di petakan kecil, Hartono berjanji akan membahagiakanku. Apakah ini bentuk kebahagiaan itu, Mas? Rumah besar yang terasa seperti penjara dingin? Jam dinding berdentang menunjukkan pukul 10 pagi. Aku memutuskan untuk mengecek cucian di area belakang. Biasanya aku menyerahkan ini pada Siti. Tapi aku butuh kesibukan untuk mengalihkan pikiran burukku. Saat aku melangkah mendekati area servis, sayup-sayup aku mendengar suara tawa. Itu suara Siti. Dia sedang menelepon seseorang. Aku memperlambat langkahku agar tidak terdengar. Pintu kamar Siti sedikit terbuka. Iya, nanti kalau Bapak pulang, Siti masakin yang enak lagi. Suaranya terdengar manja. Genit, Bapak bisa aja. Jantungku berhenti berdetak sejenak, Bapak. Bapak, siapa yang dia maksud? Apakah ayahnya di kampung? Tapi nada bicaranya tidak seperti anak yang bicara pada orang tua. Nadanya merayu. Aku memberanikan diri mendorong pintu itu sedikit lebih lebar. Siti sedang duduk di tepi ranjangnya. Membelakangiku, ponsel menempel di telinga. Siti, panggilku tajam. Gadis itu terlonjak kaget. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Ia berbalik cepat. Wajahnya pucat pasi saat melihatku berdiri di ambang pintu. Dengan gerakan kilat, ia mematikan sambungan telepon dan menyembunyikan ponselnya di balik punggung. Ibu ngagetin Siti aja, ucapnya terbata-bata. Matanya bergerak gelisah, tidak berani menatapku. Kamu teleponan sama siapa jam segini? Kerjaan sudah beres semua? Tanyaku, berusaha menjaga wibawa, meski dadaku bergemuruh curiga. Sama teman kampung, Bu. Biasa, nanya kabar. Jawabnya cepat, terlalu cepat. Tadi saya dengar kamu sebut Bapak. Bapak siapa? Wajah Siti semakin pias. Namun sedetik kemudian, ia memaksakan sebuah senyum kaku. Maksudnya Bapak saya di kampung, Bu. Bapak lagi sakit, makanya Siti hibur, biar seneng. Alasan itu terdengar masuk akal, tapi instingku menolaknya. Namun, aku tidak punya bukti. Aku tidak mungkin menuduh pembantuku berselingkuh, hanya karena satu kata yang kudengar sekilas. Itu akan membuatku terlihat seperti majikan yang parnoan dan jahat. Ya sudah, jangan terlalu lama main HP. Setrikaan di ruang atas masih numpuk. Perintahku dingin. Iya Bu, maaf Bu. Siti mengangguk patuh. Tapi saat aku berbalik badan hendak pergi, ekor mataku menangkap ekspresi wajahnya berubah. Ketakutan itu hilang. Berganti dengan sorot mata yang sulit kuartikan seperti ada keberanian tersembunyi, atau mungkin rasa menang. Sisa hari itu kulalui dengan gelisah. Bayang-bayang interaksi pagi hari antara Hartono dan Siti, serta percakapan telepon yang mencurigakan itu, terus berputar di kepalaku, seperti kaset rusak. Malam harinya, Hartono pulang lebih larut dari biasanya. Jam 12 malam. Aku masih terjaga di ruang tamu, dengan televisi yang menyala, tanpa suara. Saat pintu terbuka, aroma alkohol samar tercium bercampur dengan parfumnya. Mas, kok baru pulang? Tanyaku sambil bangkit menyambutnya. Hartono melepas dasinya dengan kasar. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya berkilat waspada. Meeting di luar kota, macet total. Kamu ngapain belum tidur? Nungguin aku buat interogasi lagi? Aku nungguin kamu karena aku istrimu, Mas. Jawabku lirih. Rasa sakit kembali menghunjam ulu hati. Hartono tidak menggubrisku. Ia berjalan melewati ruang tamu, menuju dapur. Aku mau minum air dingin. Aku membiarkannya pergi. Namun, bukannya segera kembali, ia lama sekali berada di dapur. Rasa curiga itu kembali merayap. Menarik kakiku untuk melangkah pelan mengikuti jejaknya. Dapur kami terhubung langsung dengan area belakang, tempat kamar Siti berada. Lampu dapur utama mati.
hanya cahaya remang dari dispenser air yang menyala. Aku berhenti di balik dinding pembatas ruang makan, mengintip ke dalam kegelapan. Hartono tidak sedang minum. Dia berdiri di dekat pintu yang menghubungkan dapur dengan area servis. Dia berdiri diam, menatap ke arah pintu kamar Siti yang tertutup rapat. Tangannya terangkat sedikit, seolah ingin mengetuk, namun tertahan di udara. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia berdiri di sana, memandangi kamar pembantu di tengah malam buta? Napasku tercekat. Aku ingin berteriak, ingin melabraknya saat itu juga. Mas, apa yang kamu lakukan? Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Rasa takut akan jawaban yang mungkin ku dengar membuatku lumpuh. Bagaimana jika kecurigaanku benar? Bagaimana jika rumah tanggaku yang sudah kubangun dengan darah dan air mata ini hancur malam ini juga? Tiba-tiba, Hartono menurunkan tangannya. Ia mengusap wajahnya kasar, lalu berbalik badan. Aku buru-buru mundur, bersembunyi di balik bayangan lemari hias besar sebelum ia melihatku. Hartono berjalan gontai menuju tangga, melewatinya tempat persembunyianku tanpa sadar. Aku mendengar langkah kakinya yang berat menaiki anak tangga satu persatu. Setelah ia menghilang di lantai atas, aku keluar dari persembunyian. Kakiku gemetar hebat. Aku menatap pintu area belakang yang gelap itu. Di balik dinding itu, ada seorang wanita muda, dan di lantai atas, ada suamiku yang baru saja ragu-ragu di depan pintunya. Ada rahasia di balik dinding rumah ini, rahasia yang aromanya busuk mulai tercium. Namun aku masih berusaha menutup hidung, berharap baunya akan hilang terbawa angin. Tidak mungkin, bisikku pada diriku sendiri, di tengah kegelapan ruang makan. Hartono mencintaiku. Kami sudah berjanji sehidup semati. Ini hanya imajinasiku, hanya perasaanku saja. Tapi jauh di lubuk hatiku, retakan kecil mulai muncul di dinding keyakinanku. Retakan yang ku tahu, cepat atau lambat, akan meruntuhkan segalanya. Aku mematikan lampu, membiarkan kegelapan menelan keraguanku. Setidaknya, untuk malam ini. Suasana di ruang kerja pribadiku terasa begitu hening. Hanya terdengar detak jarum jam dinding, yang seolah menghitung mundur sisa-sisa kewarasanku. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah tirai sutra yang setengah tertutup, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Aku sedang duduk termenung, memutar-mutar pena mahal di jari-jariku ketika pintu diketuk pelan. Sangat pelan, hampir ragu-ragu. Masuk, jawabku singkat, tanpa menoleh dari tumpukan berkas yang sebenarnya tidak sedang kubaca. Pintu terbuka dengan bunyi decit halus. Siti melangkah masuk. Aroma tubuhnya yang khas campuran sabun mandi murah dan keringat yang entah mengapa selalu memabukkan bagiku langsung memenuhi ruangan ber-AC ini. Ia tidak mengenakan seragam asisten rumah tangga biasanya. Ia memakai daster rumahan yang agak lusuh, namun justru kesederhanaan itulah yang membuat darahku berdesir. Tangannya gemetar, meremas ujung bajunya. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya yang biasanya merah muda alami, kini terlihat kering. Ada apa, Ti? Tanyaku, melembutkan suara. Insting lelakiku langsung mengambil alih. Aku bangkit dari kursi kulitku yang nyaman dan menghampirinya. Siti tidak berani menatap mataku. Ia menunduk dalam, bahunya sedikit terguncang. Mas, saya takut, bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan senyapnya ruangan. Aku mengerutkan kening. Rasa penasaran bercampur kekhawatiran mulai menjalari punggungku. Aku memegang kedua bahunya, merasakan betapa rapuhnya tubuh kecil itu di bawah cengkeraman tanganku yang besar. Takut kenapa? Ada Indah. Dia belum pulang arisan. Kamu aman, bukan? Bukan itu, Mas. Siti menggeleng pelan. Tangan kanannya perlahan bergerak, merogoh saku dasternya. Dengan gerakan lambat yang menyiksa, ia mengeluarkan sebuah benda plastik kecil berwarna putih. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Mataku terpaku pada benda itu. Sebuah tespek, 2 garis merah terpampang jelas di sana, begitu tajam, seolah mengejek segala keteraturan hidup yang selama ini kubangun. Saya hamil, Mas, ucapnya lirih. Air mata mulai menetes membasahi pipinya yang tirus. Sudah 2 bulan saya tidak datang bulan. Saya coba tes tadi pagi, dan hasilnya ini, dunia di sekelilingku seakan melambat. Hamil? Siti hamil anakku? Seharusnya aku panik. Seharusnya aku memikirkan reputasiku sebagai pengusaha terpandang. Atau memikirkan Indah, istri sahku yang sempurna namun membosankan itu. Tapi anehnya, yang muncul di dadaku bukanlah rasa takut, melainkan gelombang kebanggaan yang membuncah. Sebuah validasi atas kejantananku. Ada benihku yang tumbuh di rahim perempuan muda ini. Perasaan memiliki yang posesif tiba-tiba meledak dalam diriku. Aku tersenyum lebar. Sebuah respon yang jelas membuat Siti terkejut. Aku menariknya ke dalam pelukanku,
mendekapnya erat seolah ia adalah trofi paling berharga yang pernah kumenangkan. "Kenapa menangis, Sam?" bisikku di telinganya, menghirup aroma rambutnya. "Ini kabar gembira, Ti. Ini anugerah." Siti mendongak, matanya membelalak tak percaya. "Tapi, Mbak Indah, bagaimana dengan pernikahan Mas?" Saya cuma pembantu, Mas. Orang-orang akan, Sesti, aku meletakkan jari telunjukku di bibirnya. Peduli setan dengan orang-orang. Peduli setan dengan statusmu. Anak ini darah dagingku. Aku tidak akan membiarkanmu menggugurkannya atau menyembunyikannya. Aku akan tanggung jawab penuh. Kamu dengar itu? Aku akan menjagamu dan anak kita. Siti terisak. Kali ini karena lega dan membenamkan wajahnya di dadaku. Aku membelai punggungnya. Merasa seperti pahlawan, merasa seperti raja yang bisa menentukan takdir siapapun. Aku sudah bosan dengan dinginnya Indah, dengan segala tuntutan sosialnya, dengan kesempurnaannya yang palsu. Siti memberikan kehangatan yang nyata. Namun, drama kehidupan tidak pernah membiarkan momen kemenangan berlangsung lama, tanpa harga yang harus dibayar. Saat aku sedang asyik membelai rambut Siti, dan membisikkan janji-janji manis tentang masa depan, suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Bukan langkah kaki biasa, melainkan bunyi heels yang beradu keras dengan lantai marmer, langkah yang sangat kukenal. Hartono, suara itu. Suara indah, dingin, tajam, dan syarat dengan getaran yang mengerikan. Aku dan Siti terlonjak. Siti refleks mendorong tubuhku menjauh dan mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat seperti daun ditiup badai. Aku menoleh ke arah pintu. Di sana, Indah berdiri mematung. Tas Hermesnya terjatuh ke lantai. Isinya berhamburan lipstik, ponsel, dompet, namun ia tidak mempedulikannya. Matanya bukan menatapku, melainkan menatap benda plastik putih yang masih digenggam erat oleh Siti. Tatapan itu kemudian beralih ke perut Siti, lalu naik ke wajahku. Wajah Indah yang biasanya anggun dan tenang, kini berubah menjadi topeng horor. Matanya memerah dengan cepat. Napasnya memburu. Dadanya naik turun menahan ledakan emosi. "Indah," aku mencoba bersuara. Tapi tenggorokanku terasa kering, bukan karena takut, tapi karena aku tahu tidak ada lagi jalan untuk berbohong. Dan sejujurnya, aku tidak ingin berbohong lagi. Indah melangkah maju. Kakinya gemetar tapi ia memaksakan diri. Ia masuk ke dalam ruang kerja, mendekati Siti. Siti semakin mundur hingga punggungnya menabrak rak buku. "Apa itu?" tanya Indah, suaranya bergetar hebat, menunjuk tangan Siti. Jawab aku, "Siti, apa yang kamu pegang?" Siti tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis sesenggukan, menyembunyikan tes kehamilan itu di balik punggungnya. "Jangan bentak dia," selaku melangkah di antara mereka berdua, menjadikan tubuhku sebagai tameng bagi Siti. Tindakan protektifku ini justru menjadi bensin yang menyiram api kemarahan. Indah menatapku dengan pandangan jijik yang belum pernah kulihat selama 10 tahun pernikahan kami. "Jangan bentak dia, kamu membela dia." Indah tertawa sumbang, tawa yang terdengar menyakitkan. "Di rumahku? Di ruang kerjamu? Hartono, katakan padaku kalau aku salah lihat. Katakan kalau kalian tidak sedang menjijikan seperti ini." Aku menegakkan punggungku. Rasa bersalah yang sempat terbesit hilang seketika melihat arogansi Indah. "Kamu tidak salah lihat," jawabku tegas. "Siti hamil, dan itu anakku." Hening, kesunyian yang menyusul pengakuanku begitu pekat. Seolah seluruh oksigen di ruangan itu tersedot keluar. Aku bisa mendengar suara napas Indah yang tercekat. Seakan ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Wajahnya berubah dari merah padam menjadi pucat seperti mayat. "Kamu." Indah mundur selangkah, tangannya meremas dadanya sendiri. "Kamu menghamili pembantu kita? Di rumah ini? Saat aku sedang pergi?" "Itu terjadi begitu saja, Indah. Jangan dramatis," jawabku dingin, seolah sedang membicarakan kerugian bisnis kecil, bukan kehancuran rumah tangga. "Lagi pula, kita sudah lama dingin kan? Kamu sibuk dengan duniamu, dengan arisanmu, dengan gengsimu. Siti ada di sini. Dia melayaniku dengan cara yang tidak pernah kamu lakukan lagi." Plak, tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Rasanya panas dan menyengat. Indah menatapku dengan air mata yang mulai membanjir. Tapi bukan air mata kesedihan lemah, melainkan air mata kemurkaan. "Dasar laki-laki bajingan," teriak Indah. Suaranya pecah memenuhi ruangan. "Kurang apa aku selama ini, Mas? Aku jaga nama baikmu. Aku urus rumah ini. Aku dampingi kamu dari nol. Dan ini balasanmu. Kamu tidur dengan perempuan rendahan ini. Jaga mulutmu." Bentakku, emosiku terpancing. Aku mencengkeram pergelangan tangan Indah yang hendak memukulku lagi.
Jangan sebut dia rendahan. Dia mengandung anakku. Sesuatu yang tidak pernah bisa kamu berikan selama bertahun-tahun. Kata-kataku adalah belati yang menancap tepat di ulu hatinya. Aku tahu itu kejam. Aku tahu kami memang belum dikaruniai anak, dan itu adalah luka lama bagi Indah. Tapi aku tidak peduli. Saat ini, egoku lebih penting. Aku menghempaskan tangan Indah kasar. Indah terhuyung ke belakang. Ia menatapku seolah aku adalah monster asing yang baru saja ia temui. Kamu menyalahkanku, bisiknya parau. Kamu berzina, dan kamu menyalahkanku? Ia menoleh pada Siti yang masih menangis di pojok ruangan. Dan kamu, desis Indah, aku memberimu pekerjaan, memberimu tempat tinggal, memberimu makan, dan kamu mencuri suamiku? Di mana otakmu? Di mana harga dirimu? Siti hanya bisa berkata, maaf bu, maaf diam, bentakku pada Indah. Siti tidak salah. Aku yang mau. Aku yang butuh, dan sekarang dia hamil. Aku akan bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti dia atau anak dalam kandungannya. Indah menatapku lurus. Napasnya mulai teratur, meski air matanya terus mengalir. Ada sorot kehancuran total di matanya. Tapi di balik itu, aku melihat benih kebencian mulai tumbuh. Tanggung jawab? Ulangnya pelan. Lalu bagaimana dengan tanggung jawabmu sebagai suamiku? Janji pernikahan kita, semuanya sampah buatmu mas? Aku menatap Indah, wanita yang dulu kucintai, tapi kini terasa seperti beban. Melihatnya menangis histeris seperti ini, justru membuatku semakin yakin. Dia tidak memberikan kedamaian, dia hanya memberikan tuntutan. Sedangkan Siti memberiku keturunan, memberiku rasa hormat yang mutlak. Mungkin memang sudah saatnya kita berhenti berpura-pura Indah. Kataku datar, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Pernikahan ini sudah mati sebelum Siti hamil. Ini hanya puncaknya saja. Indah menggeleng pelan, seolah menolak mempercayai pendengarannya. Kamu memilih dia? Kamu memilih pembantu ini daripada istrimu sendiri? Aku melirik Siti, lalu kembali menatap Indah dengan tatapan menantang. Dia bukan sekadar pembantu. Dia ibu dari anakku. Dan ya, kalau aku harus memilih, aku akan memilih di mana aku dihargai sebagai laki-laki. Suasana di ruangan itu semakin mencekam. Indah tidak lagi berteriak. Ia berdiri tegak, menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya berubah menjadi dingin, sedingin es. Namun aku tahu di dalamnya ada api yang siap membakar segalanya. Dia menatapku, lalu menatap Siti, seolah sedang merekam pengkhianatan ini ke dalam memori terdalamnya. Baik, ucap Indah. Suaranya bergetar namun tajam. Baik kalau itu maumu Hartono, nikmati tanggung jawab barumu itu. Tapi ingat satu hal. Ia menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar. Kamu baru saja menghancurkan satu-satunya orang yang tulus mencintaimu demi nafsu sesaat. Jangan harap aku akan diam saja. Aku mendengus remeh. Ancaman wanita yang sedang sakit hati tidak pernah membuatku gentar. Aku punya uang, aku punya kuasa. Apa yang bisa dilakukan Indah? Terserah kamu. Jawabku acuh tak acuh, lalu berbalik memunggungi Indah untuk menghampiri Siti lagi. Memberikan sinyal yang jelas bahwa percakapan dan mungkin pernikahan kami sudah selesai di mataku. Aku tidak menyadari bahwa detik itu, aku sedang menggali kuburanku sendiri, sedikit demi sedikit. Cukup, Indah, hentikan omong kosong ini, bentakku. Suaraku menggelegar memantul di dinding-dinding ruang tamu, yang selama ini menjadi saksi bisu pernikahan kami yang hambar. Dadaku naik turun, menahan amarah yang meledak. Di hadapanku, Indah berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Wajahnya yang biasanya terawat rapi, kini berantakan. Maskara luntur mengotori pipinya, bercampur dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir deras. Ia menatapku, seolah aku adalah monster yang baru saja merobek jantungnya keluar. Namun anehnya, tatapan itu justru membuat rasa muakku semakin memuncak. Aku lelah dengan drama ini. Di belakang punggungku, Siti mencengkeram kemejaku dengan erat. Isak tangisnya tertahan. Terdengar seperti cicitan tikus yang ketakutan. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya menempel di punggungku. Sebuah pengingat akan janin yang sedang tumbuh di rahimnya darah dagingku. Sesuatu yang selama 5 tahun pernikahan, tidak pernah bisa diberikan oleh wanita yang kini berdiri, menudingkan telunjuknya padaku. Omong kosong kau bilang, Mas. Suara Indah parau, terdengar menyayat hati namun tajam. Kau menyebut perselingkuhanmu dengan pembantu ini sebagai omong kosong. Di rumahku, di atas ranjang kita. Jaga mulutmu. Aku maju selangkah, membuat Indah tersentak mundur secara refleks. Jangan pernah kau sebut dia pembantu dengan nada merendahkan seperti itu. Dia mengandung anakku. Dia membawa masa depan keluarga ini.
Sesuatu yang gagal kau lakukan. Kalimat itu meluncur begitu saja, setajam belati, dan aku melihat dampaknya seketika. Tubuh Indah limbung. Seakan tulang kakinya baru saja dilolosi satu persatu. Ia berpegangan pada sandaran sofa bludru abu-abu yang kami beli bersama 2 tahun lalu saat berlibur ke Italia. Matanya membelalak lebar. Pupilnya mengecil karena syok. Hening menyergap ruangan itu selama beberapa detik. Hanya diisi oleh suara detak jam dinding antik yang terasa makin lambat dan suara hujan yang mulai merintik di luar jendela. Seolah alam pun sedang bersiap menangisi nasibnya. Jadi, itu alasannya? Bisik Indah, suaranya kini terdengar kosong. Kehilangan tenaga untuk berteriak. Hanya karena aku belum bisa memberimu anak, kau merasa berhak mengginjek harga diriku? Kau tidur dengan dia, di rumah tempat kita membangun mimpi, bukan sekadar tidur, Indah. Aku mencintainya. Potongku cepat, tanpa keraguan sedikit pun. Kebohongan atau bukan? Saat ini, aku merasa itulah kebenarannya. Ego laki-lakiku merasa terpenuhi oleh kepatuhan Siti, bukan oleh dominasi dan kecerdasan Indah yang seringkali membuatku merasa kerdil. Siti memberiku kehangatan yang sudah lama hilang dari rumah dingin ini. Dan sekarang, dia hamil. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir tanpa status yang jelas. Aku akan bertanggung jawab. Indah tertawa. Sebuah tawa getir yang terdengar mengerikan. Ia menyeka air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Tanggung jawab? Kau bicara soal tanggung jawab setelah mengkhianati sumpah pernikahan kita? Lantas, di mana posisiku, Mas? Kau mau aku menerima dia? Kau mau aku merawat anak haram itu bersamamu di sini? Aku menatap Indah dengan tatapan dingin. Rasa kasihan yang mungkin dulu pernah ada, kini tertutup oleh kabut obsesi dan keinginan untuk membebaskan diri. Aku merasa Indah adalah benalu, penghalang bagi kebahagiaan baruku. Tidak, jawabku datar. Aku tidak memintamu menerimanya. Indah menatapku bingung. Secerca harapan bodoh mungkin muncul di matanya. Maksudmu, kau akan mengakhiri ini dengannya? Aku mendengus kasar, menggelengkan kepala perlahan. Perlahan aku melepaskan cengkeraman Siti di pinggangku, lalu berjalan mendekati Indah. Aku berdiri menjulang di hadapannya, memastikan dia menyadari siapa penguasa di rumah ini. Maksudku, rumah ini tidak cukup besar untuk 2 ratu. Dan saat ini, ratu yang sedang mengandung penerusku adalah Siti, bukan kau. Wajah Indah memucat, lebih putih dari tembok di belakangnya. Bibirnya bergetar hebat tanpa suara. Ia mencoba mencari kebohongan di mataku, tapi aku hanya memberinya tembok beton yang tak tertembus. Kau mengusirku? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku memintamu pergi. Koreksiku, meski intinya sama saja. Rumah ini, sertifikatnya atas namaku. Mobil yang kau pakai, aku yang bayar cicilannya. Perusahaan, semua aset, itu hasil keringatku. Kau masuk ke hidupku hanya membawa baju, dan kau bisa keluar dengan cara yang sama. Mas, sadarlah. Indah tiba-tiba maju, mencengkeram kerah kemejaku dengan putus asa. Aroma parfum mahalnya yang dulu sangat kusukai kini terasa menyengat dan membuatku pusing. Ini istrimu, kita sudah berjuang dari nol. Kau sedang deguna-guna perempuan kampung ini. Sadarlah. Dengan kasar, aku menghempaskan tangannya. Indah terhuyung dan jatuh terduduk di atas karpet tebal. Siti memekik kecil di belakangku, tapi aku mengangkat tangan, memberinya isyarat untuk diam. Jangan pernah sentuh aku lagi, desisku. Dan jangan berani-berani menyalahkan Siti. Ini murni keputusanku. Aku muak, Indah. Muak dengan tuntutanmu, muak dengan wajahmu yang selalu terlihat kecewa padaku, muak dengan rumah tangga yang mandul ini. Aku berjalan cepat menuju kamar utama. Indah masih terisak di lantai ruang tamu. Suaranya meraung memanggil namaku, tapi aku menulikan telinga. Di dalam kamar, aku menyambar sebuah koper besar dari atas lemari. Dengan sembarangan, aku membuka lemari pakaian Indah. Aku tidak memilah. Gaun-gaun sutra, blus kerja, pakaian dalam, semuanya kutarik paksa dari gantungan dan kulempar masuk ke dalam koper itu. Tidak ada kerapian, tidak ada rasa hormat, hanya ada keinginan untuk membersihkan jejaknya secepat mungkin. Pikiranku sudah melayang pada bayangan masa depan. Kamar ini akan menjadi milik Siti. Ranjang ini akan menjadi tempat kami membesarkan anak kami. Indah hanyalah masa lalu yang harus segera dibuang ke tempat sampah. Setelah koper itu penuh sesak hingga sulit ditutup, aku menyeretnya keluar. Roda koper bergemuruh di atas lantai parket. Suara yang terdengar seperti guntur kecil di dalam rumah. Kembali ke ruang tamu, Indah sudah berdiri. Ia menatap Siti dengan tatapan penuh kebencian. Sementara Siti menunduk sambil memegangi perutnya yang masih rata.
memainkan peran korban dengan sempurna. Ambil ini, kataku sambil mendorong koper itu ke arah Indah. Koper itu meluncur dan menabrak kakinya. Indah menatap koper itu, lalu menatapku. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan nyalang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan terluka yang bercampur dengan kemarahan yang membara. Kau benar-benar biadab, Hartono, ucapnya pelan. Tidak ada lagi panggilan Mas, kau membuang berlian demi memungut kerikil kali. Kau pikir kau akan bahagia? Kau pikir membangun kebahagiaan di atas air mata istri sahmu akan membawa berkah? Cukup, ceramahnya, potongku. Menunjuk ke arah pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh. Sekarang, detik ini juga, jangan pernah injakan kakimu di halaman rumahku lagi. Pengacaraku akan mengirimkan surat cerai secepatnya. Indah menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan sisa-sisa oksigen terakhir di ruangan yang mencekik ini. Ia tidak memohon lagi. Ia tidak bersujud di kakiku seperti yang sempat kubayangkan dengan rasa puas tadi. Sebaliknya, ia menegakkan punggungnya. Ia merapikan rambutnya yang berantakan dengan gerakan anggun yang menyakitkan. Dia meraih gagang koper itu. Tangannya yang putih dan halus, tampak kontras dengan pegangan koper yang kasar. Ingat hari ini, Hartono, katanya dingin. Matanya menatap lurus ke dalam jiwaku, membuat bulu kudukku meremang sesaat. Ingat baik-baik saat kau mengusirku seperti anjing kurap, karena demi Tuhan, suatu hari nanti, kau akan merangkak memohon ampun. Dan saat itu terjadi, aku tidak akan menoleh sedikit pun. Aku tertawa meremehkan. Mimpi, cepat pergi, sebelum aku panggil satpam kompleks untuk menyeretmu. Indah berbalik. Ia tidak menoleh lagi pada Siti. Ia berjalan menuju pintu. Langkahnya terdengar berat namun pasti. Saat ia membuka pintu, angin malam yang dingin langsung menerobos masuk, membawa butiran air hujan yang kini sudah turun deras. Langit di luar sana hitam pekat, dihiasi kilatan petir yang menyambar kejauhan. Tanpa payung, tanpa jaket tebal, Indah melangkah keluar. Sosoknya yang rapuh segera ditelan oleh kegelapan malam dan tirai hujan yang lebat. Suara roda koper yang beradu dengan paving blok halaman terdengar semakin menjauh, lalu hilang ditelan gemuruh guntur. Aku berdiri di ambang pintu selama beberapa detik, membiarkan cipratan air hujan membasahi wajahku. Rasanya menyegarkan. Beban berat di pundakku seolah ikut hanyut bersama perginya wanita itu. Tidak ada lagi omelan. Tidak ada lagi tatapan menuntut. Aku membanting pintu tertutup, mengunci rapat-rapat. Bunyi klik dari kunci pintu itu terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Aku berbalik badan. Siti masih berdiri di dekat sofa. Wajahnya pucat dan matanya basah. Ia tampak ketakutan melihat betapa mudahnya aku membuang wanita yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Aku berjalan mendekatinya, lalu merengkuh tubuh mungilnya ke dalam pelukanku. Esti, sudah, bisikku lembut, mengecup puncak kepalanya yang berbau sampo murah aroma, yang entah kenapa lebih menggairahkan bagiku daripada parfum mahal Indah. Dia sudah pergi, pengganggu itu sudah hilang. Sekarang rumah ini milik kita, milikmu, milikku, dan milik anak kita. Siti mendongak, menatapku dengan mata yang berbinar-binar penuh kekaguman. Benarkah Mas? Mas Hartono tidak akan menyesal. Aku tersenyum lebar, merasa seperti raja dunia yang baru saja memenangkan perang besar. Aku melihat sekeliling ruangan mewah ini. Semuanya milikku. Dan sekarang aku memiliki wanita penurut, serta calon anak laki-laki yang kuidamkan. Apa yang perlu disesali? Aku tidak akan pernah menyesal, Siti. Ini adalah awal hidup baru kita. Hidup yang jauh lebih bahagia. Di luar, petir menyambar dengan dahsyat, menggetarkan kaca-kaca jendela. Namun aku mengabaikannya. Aku terlalu sibuk menikmati kemenangan semu ini, tanpa menyadari bahwa roda nasib baru saja mulai berputar. Dan arahnya menukik tajam ke bawah, menuju jurang kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Keheningan di rumah ini terasa berbeda. Dulu, ketika Indah masih di sini, kesunyian selalu membawa aroma teh melati yang baru diseduh dan rasa damai yang menenangkan. Namun kini, setelah aku mengusirnya seperti sampah demi wanita lain, keheningan itu terasa seperti tangan dingin yang mencekik leherku perlahan. Aku duduk di sofa kulit ruang tamu, memijat pelipisku yang berdenyut keras. Siti, wanita yang kuperjuangkan mati-matian, sedang duduk di seberangku sambil membolak-bolik majalah mode. Perutnya yang mulai membuncit alasan utamaku membuang Indah seharusnya menjadi pemandangan yang menyejukkan. Tapi entah mengapa, hari ini pemandangan itu justru menambah beban di dadaku. Mas, suara Siti memecah lamunanku. Nadanya manja,
Namun ada tuntutan yang tersirat tajam di sana. Minggu depan kita jadi ke butik bayi yang di pusat kota kan? Aku sudah lihat katalognya. Stroller, yang impor itu bagus banget buat anak kita nanti. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering dan pahit. Iya, Ti. Nanti kita lihat. Jawabku pendek. Berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Ponsel di atas meja bergetar hebat. Suaranya berdengung di atas permukaan kaca, terdengar seperti alarm bahaya di telingaku. Nama Bram. Manajer keuangan tertera di layar. Ini adalah panggilan kelima darinya dalam 1 jam terakhir. Jantungku berpacu tidak karuan. Dengan tangan gemetar, aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel itu ke telinga, bangkit menjauh dari Siti menuju balkon. Halo Bram, kenapa telepon terus? Aku sedang istirahat di rumah, bisikku dengan nada menekan. Berusaha terdengar berwibawa, meski keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Pak Hartono, Bapak harus ke kantor sekarang. Suara Bram terdengar panik. Napasnya memburu. Orang-orang dari pihak kejaksaan dan perwakilan investor datang. Mereka menyegel beberapa berkas. Pak, proyek tambang di Kalimantan. Itu fiktif, Pak. Orang yang Bapak percaya membawa kabur dana talangan yang kita pinjam dari bank. Duniaku serasa runtuh seketika. Lututku lemas memaksaku mencengkeram pagar balkon besi agar tidak ambruk. Angin sore yang menerpa wajahku tidak lagi terasa sejuk, melainkan panas dan menampar. Apa maksudmu fiktif? Jangan main-main, Bram. Saya sudah taruh sertifikat ruko dan rumah ini sebagai jaminan, bentakku. Namun suaraku tertahan di kerongkongan. Bapak ditipu. Pak, mitra bisnis yang Bapak kenalkan bulan lalu itu sindikat. Sekarang pihak bank menuntut pelunasan segera karena ada indikasi fraud. Mereka tidak mau tahu, Pak. Mereka akan memproses penyitaan aset jika kita tidak bisa bayar bunga berjalan. Dan pokoknya minggu ini, sambungan telepon itu terasa seperti vonis mati. Aku mematikan ponsel dengan tangan yang sepenuhnya basah oleh keringat. Mataku menatap kosong ke halaman rumah yang luas. Mobil SUV hitam mengkilap milikku terparkir di sana. Simbol kesuksesan yang selama ini kubanggakan di depan Indah dan keluarganya. Apakah semua ini akan hilang? Mas, kok melamun lagi? Siti tiba-tiba sudah berdiri di ambang pintu balkon. Wajahnya cemberut. Kamu dengar nggak sih aku ngomong apa tadi? Teman-temanku mau arisan di sini lusa. Aku butuh uang buat catering. Jangan bikin malu aku dong. Masa nyonya rumah makanannya murahan? Aku menoleh menatap Siti. Wajah cantiknya, yang dulu memikatku kini terlihat begitu asing. Tidak ada kelembutan di matanya, hanya ada kilatan keinginan duniawi. Dulu, Indah akan datang membawa segelas air putih jika melihatku pucat. Bertanya apakah aku sakit, bukan meminta uang catering. Ti, bisa nggak kamu hemat sedikit? Suaraku keluar lebih keras dari yang kuduga. Bisnis lagi agak seret. Siti melotot, matanya membelalak tak percaya. Seret, Mas? Kamu itu bos? Masa buat catering 5 juta aja nggak ada? Kamu kan janji bakal bahagiain aku dan anak ini. Kalau tahu bakal disuruh hemat, mending aku nggak usah hamil. Kalimat itu menohok ulu hatiku. Jadi, inikah wajah asli wanita yang kubela mati-matian? Cukup, Siti, bentakku. Jangan tambah pusing kepalaku. Aku menyambar kunci mobil dan pergi meninggalkan rumah. Aku butuh udara, aku butuh jalan keluar. Namun, kenyataan di luar sana jauh lebih kejam daripada pertengkaran rumah tangga. Sesampainya di kantor, pemandangan yang menyambutku adalah kekacauan. Beberapa karyawan sedang mengemasi barang-barang mereka. Bram menyambutku dengan wajah pucat pasi. Di atas mejaku, tumpukan surat peringatan dari bank berserakan seperti daun kering. Aku duduk di kursi kebesaranku. Kursi kulit yang harganya puluhan juta, yang kini terasa seperti kursi listrik. Aku membaca satu persatu surat itu. Penyitaan aset, pembekuan rekening, denda keterlambatan, angka-angkanya membuat mataku berkunang-kunang, miliaran rupiah. Hartaku, hasil kerja kerasku selama belasan tahun, sedang digerogoti oleh keserakahanku sendiri, yang ingin cepat kaya lewat investasi bodong itu. Pak, Bram berkata lirih, berdiri di depan mejaku. Vendor sudah berhenti mengirim barang. Cek yang Bapak tanda tangani kemarin, bounce. Kosong. Mereka mengancam akan lapor polisi. Jual aset yang di gudang, perintahku putus asa. Sudah tidak ada, Pak. Sudah diambil supplier lain tadi pagi untuk ganti rugi. Aku memijat kepala. Rasanya ingin meledak. Aku pulang larut malam itu dengan perasaan hancur. Rumah gelap gulita saat aku masuk, hanya lampu ruang tengah yang menyala remang. Keesokan harinya, mimpi buruk itu menjadi nyata dalam bentuk fisik, pagi-pagi sekali. Saat aku dan Siti sedang sarapan dalam diam, Siti masih mendiamkanku karena masalah uang catering bel, rumah berbunyi nyaring, dan tak sabaran. Bi Inah, buka pintu.
teriak Siti malas. Bi Ina sudah nggak ada, Ti. Dia ikut Indah, gumamku tanpa sadar. Siti mendengus kesal. Ya udah, kamu yang buka. Males aku, lagi mual. Dengan langkah berat, aku berjalan ke pintu depan. Begitu pintu terbuka, 3 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit dan map merah di tangan, berdiri di sana. Wajah mereka keras, tanpa senyum. Dengan Bapak Hartono? Tanya salah satu dari mereka, yang memiliki bekas luka di pipi kiri. Ya, saya sendiri. Ada apa ini? Kami dari pihak leasing dan perwakilan bank. Berdasarkan surat keputusan pengadilan yang sudah inkrah, kami diperintahkan untuk menarik unit kendaraan Pajero Sport dengan nomor polisi B1889 RFS dan melakukan penyegelan awal terhadap properti ini karena kredit macet dan gagal bayar. Darahku berhenti mengalir. Tunggu, apa-apaan ini? Saya baru telat 2 bulan untuk mobil, dan rumah ini saya sedang urus restrukturisasi. Maaf Pak, sistem kami menolak karena agunan Bapak terindikasi dalam kasus investasi ilegal, semua aset dibekukan. Tolong serahkan kuncinya sekarang, atau kami panggil polisi untuk tuduhan penggelapan aset. Keributan itu memancing Siti keluar. Ia berdiri di teras dengan daster sutranya. Wajahnya pucat melihat orang-orang berwajah garang itu. Mas, ini siapa? Kenapa mereka mau ambil mobil? Suara Siti bergetar. Aku tidak bisa menjawab, rasa malu yang luar biasa menghantamku. Aku, Hartono, yang dulu dihormati, kini diperlakukan seperti maling di depan rumahku sendiri. Mas, jawab, jerit Siti histeris. Kunci Pak. Pria itu menengadahkan tangan, tidak peduli pada drama yang terjadi. Dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh saku celana dan menyerahkan kunci mobil itu. Rasanya seperti menyerahkan harga diriku. Salah satu pria itu langsung menuju mobil, menyalakan mesinnya. Raungan mesin yang biasanya terdengar gagah, kini terdengar seperti ejekan. Kami beri waktu, Bapak 1 minggu, untuk mengosongkan rumah ini sebelum kami pasang plang lelang. Ucap pria itu dingin sebelum berbalik pergi. Mobil itu melaju keluar gerbang, meninggalkan jejak ban di aspal dan lubang menganga di hatiku. Siti menatapku dengan tatapan nanar. Napasnya memburu. Mas, apa maksudnya mengosongkan rumah? Kamu bangkrut, kita bakal diusir. Aku menatapnya, mencari sedikit dukungan, mencari sisa-sisa cinta yang katanya ia miliki untukku. Tapi yang kutemukan hanyalah ketakutan dan kemarahan. Ada sedikit masalah, Ti. Investasiku, sedikit. Potong Siti dengan nada tinggi yang melengking, membuat telingaku sakit. Mereka ambil mobil, Mas. Mereka bilang mau lelang rumah. Itu bukan sedikit. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang hidupku bakal terjamin kalau aku mau sama kamu dan ninggalin kampung. Diam kamu, bentakku, frustrasi memuncak. Ini juga demi anak kita. Aku lagi usaha. Usaha apa? Usaha jadi gembel. Siti melempar majalah yang ada di meja teras ke arahku. Ujungnya mengenai bahuku, sakit, tapi tidak sesakit kenyataan yang kuhadapi. Aku nggak mau tahu, Mas. Aku nggak bisa hidup susah. Aku lagi hamil. Aku butuh vitamin mahal. Aku butuh AC dingin. Aku butuh mobil buat ke dokter. Siti, tolong mengerti. Suaraku melemah, berubah menjadi permohonan. Aku butuh kamu di sampingku sekarang. Kita bisa mulai lagi dari nol. Siti tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Nol? Kamu pikir aku nikah sama kamu buat mulai dari nol? Kalau mau hidup susah, mending aku sama tukang ojek di kampung, bukan jadi perusak rumah tangga orang, terus dapatnya zong begini. Ia berbalik dan membanting pintu kamar tamu, tempat ia tidur semenjak kami bertengkar. Aku berdiri sendirian di teras yang luas, namun terasa sempit ini. Matahari semakin tinggi, menyengat kulit, tapi aku merasa kedinginan sampai ke tulang. Bayangan Indah melintas di benakku. Indah yang dulu pernah kuajak makan nasi bungkus berdua saat aku baru merintis usaha. Indah yang tidak pernah menuntut tas mewah. Indah yang kuusir dengan kejam. Karma ini datang terlalu cepat, menghantamku tanpa ampun, seperti ombak besar yang menghancurkan tebing rapuh. Aku masuk ke dalam rumah, duduk di lantai ruang tengah yang dingin. Ponselku terus berdering. Rentetan nomor tak dikenal penagih hutang, debt collector, bank. Aku membiarkannya. Aku menatap lenggit-lenggit rumah yang tinggi dengan ornamen gypsy mewah itu. Sebentar lagi, atap ini bukan milikku lagi. Kehancuran finansial ini mengerikan. Tapi tatapan jijik dari Siti tadi, itu adalah pukulan telak yang menyadarkanku. Aku telah menukar berlian dengan batu kali. Dan kini batu itu pun siap menggelinding pergi, meninggalkanku yang mulai retak perlahan-lahan. Aku memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, air mata putus asa menetes membasahi pipiku yang mulai keriput.
Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer lantai yang dulu kubanggakan sebagai simbol kejayaanku kini terdengar seperti gesekan pisau di telingaku. Srit, srit, bunyi itu menggema di ruang tamu yang nyaris kosong. Sebagian besar perabotan mewah yang kubeli dengan harga selangit sudah diangkut oleh pihak leasing kemarin sore. Yang tersisa hanyalah sofa tua di sudut ruangan dan lampu gantung yang bohlamnya sudah mati separuh. Aku duduk bersimpuh di lantai yang dingin, memijat pelipisku yang berdenyut hebat. Kepala rasanya mau pecah. Surat peringatan terakhir dari bank tergeletak lecek di samping kakiku. Sebuah vonis mati bagi harga diriku. Namun, bukan surat itu yang membuat dadaku sesak sekarang, melainkan sosok wanita yang sedang menyeret koper besar bermerek Louis Vuitton 1 dari sedikit barang mewah yang berhasil ia sembunyikan dari penyitaan. Siti? Panggilku parau. Suaraku terdengar asing, lemah, tanpa wibawa. Kamu mau kemana? Siti tidak menoleh. Ia sibuk memadatkan pakaian ke dalam tas jinjing tambahan. Gerakannya kasar, terburu-buru, seolah-olah rumah ini sedang terbakar, dan ia harus segera menyelamatkan diri. Tidak ada lagi kelembutan yang dulu ia tawarkan saat aku masih menjadi bos besar. Tidak ada lagi pijatan manja, atau kata-kata manis, yang membuatku tega menendang Indah keluar dari rumah ini. Siti, bentakku, mencoba mengais sisa-sisa otoritas yang kupunya. Aku bangkit dengan susah payah. Kakiku gemetar karena belum makan seharian. Wanita itu akhirnya berhenti. Ia berbalik, menatapku dengan sorot mata yang membuat darahku membeku. Itu bukan tatapan cinta, bukan juga tatapan kasihan. Itu adalah tatapan jijik. Masih tanya mau kemana? Jawabnya ketus. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala dibeli dengan kartu kreditku yang kini sudah limit mensibir sinis. Aku mau pergi, Mas. Aku nggak bisa hidup kayak gini. Listrik mati, air mampet, kulkas kosong. Kamu pikir aku bisa makan cinta? Aku terhenyak. Rasanya seperti ditampar bolak-balik. Tapi Ti, kamu kan tahu, ini cuma sementara. Bisnisku lagi ada masalah sedikit. Aku pasti bangkit lagi. Kita hadapi ini sama-sama ya, ingat anak kita. Aku mencoba meraih tangannya. Tangan yang dulu sering ku genggam mesra di balik punggung istri sahku. Namun, Siti menepisnya kasar. Ia mundur selangkah, menjaga jarak seolah aku membawa penyakit menular. Anak, Siti tertawa, tapi tawanya kering dan menyakitkan. Ia mengelus perutnya sekilas, lalu menatapku tajam. Justru karena ada anak ini aku harus pergi. Kamu mau anak ini lahir di kolong jembatan? Kamu bahkan gak punya uang buat beli susu hamilku minggu ini, Mas. Sadar diri dong. Aku sedang usahakan, Siti. Teman-temanku sedang kububungi. Teman yang mana? Potongnya cepat. Suaranya melengking, memenuhi ruangan kosong itu. Semua nomor yang kamu telepon, nggak ada yang angkat kan? Mereka tahu kamu bangkrut, Mas Hartono. Kamu itu sekarang toksik buat mereka. Nggak ada yang mau bantu orang yang jatuh miskin karena judi saham dan hutang menumpuk. Kata-katanya menelanjangiku. Memang benar, sejak berita kebangkrutanku tersebar, ponselku sunyi. Mereka yang dulu menjilat kakiku, kini menghilang di telan bumi. Tapi mendengar itu keluar dari mulut Siti wanita, yang demi dirinya aku korbankan segalanya rasanya, jauh lebih perih daripada kehilangan harta. Aku berkorban semuanya buat kamu, Ti, bisikku. Suaraku bergetar menahan tangis yang memalukan. Aku usir Indah, aku ceraikan istri yang sudah menemaniku dari nol. Demi kamu, demi kita. Siti mendengus. Ia kembali menarik pegangan kopernya. Itu kan keputusanmu sendiri, Mas. Siapa suruh kamu sebodoh itu? Kalau kamu pintar, kamu nggak bakal buang berlian demi pungut kerikil kayak aku. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Aku realistis aja. Aku masih muda, masih cantik. Aku nggak mau masa mudaku habis buat nemenin laki-laki tua bangka yang nggak punya masa depan. Ia mulai melangkah menuju pintu utama. Pintu jati ukiran Jepara yang megah itu kini tampak suram. Catnya mulai mengelupas di beberapa bagian. Aku panik. Rasa takut akan kesendirian menyergapku tiba-tiba. Siti, jangan pergi, tolonglah. Aku punya sisa perhiasan indah yang tertinggal di brankas kecil, kita bisa jual itu. Siti berhenti di ambang pintu, lalu menoleh sekilas tanpa rasa bersalah. Oh, kalung dan gelang itu sudah aku jual kemarin lusa buat beli tiket bus dan bekal aku pulang kampung. Makasih ya, Mas. Duniaku runtuh seketika. Lututku lemas menghantam lantai. Aku menatap punggungnya yang menjauh tanpa sekalipun menoleh lagi. Suara, tak TikTok, sepatu hak tingginya terdengar semakin samar. Lalu hilang ditelan deru lalu lintas di luar pagar. Hening, kesunyian yang menyiksa kembali menyelimuti rumah besar ini. Aku sendirian.
benar-benar sendirian. Tidak ada Indah yang biasanya menyambutku dengan teh hangat, meski aku pulang larut. Tidak ada Siti yang merayuku dengan manja, hanya ada dinding-dinding bisu yang menjadi saksi kebodohanku. Belum sempat aku memproses rasa sakit di dadaku, terdengar gedoran keras di pintu depan. Gedoran yang tidak sabaran, penuh intimidasi. "Buka, Pak Hartono. Kami dari pihak bank." Jantungku berpacu kencang. Waktunya sudah habis. Tenggat waktu pengosongan rumah adalah hari ini, jam 12 siang. Aku melirik jam dinding yang mati jarumnya, tapi cahaya matahari yang masuk lewat jendela memberitahuku bahwa ini sudah lewat tengah hari. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju pintu yang tadi dilewati Siti. Begitu kuberanikan diri membukanya, 3 orang pria bertubuh kekar dan 1 petugas berseragam sudah berdiri dengan wajah garang. "Pak Hartono, sesuai surat perintah eksekusi, Anda harus meninggalkan properti ini sekarang juga," kata petugas itu dingin. Tanpa basa-basi, ia menyodorkan dokumen yang penuh dengan stempel merah. "Beri saya waktu semalam lagi, Pak." Pintaku memelas. Harga diriku sudah tidak ada harganya lagi. Saya tidak punya tujuan. Istri, perempuan yang tinggal sama saya baru saja pergi. Pria itu menggeleng tegas. "Tidak bisa, Pak. Bapak sudah diberi kelonggaran 3 bulan. Kunci harus diserahkan sekarang. Dan barang-barang pribadi Bapak harus dibawa keluar. Sisanya akan kami lelang." Mereka tidak menunggu jawabanku. 2 pria kekar itu masuk, memaksaku mundur. Mereka mulai memeriksa ruangan, memastikan tidak ada perlawanan. Aku terdorong ke sudut, merasa kecil dan tidak berdaya di rumahku sendiri. "Silakan ambil barang penting, Bapak. Kami beri waktu 10 menit. Ujar salah satu dari mereka. 10 menit. Puluhan tahun aku membangun kekayaan, menghalalkan segala cara, mengkhianati kepercayaan istriku. Dan semuanya berakhir hanya dalam waktu 10 menit untuk berkemas. Aku berlari ke kamar tidur utama, kamar yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatanku. Aku membuka lemari yang sudah kosong melompong. Baju-baju bermerekku sudah banyak yang dijual Siti atau diambil orang. Aku hanya menemukan sebuah tas plastik besar bekas belanjaan. Kumasukkan beberapa lembar kaos lusuh, 1 celana panjang, dan selembar selimut tipis yang tertinggal di lantai. Saat tanganku meraba laci nakas, aku menemukan sebuah foto lama yang terselip. Foto pernikahanku dengan Indah. Di foto itu, Indah tersenyum tulus. Matanya berbinar penuh harapan. Wajahku di foto itu tampak bangga. Air mataku menetes jatuh ke atas foto itu. "Indah, waktu habis, Pak." Teriakan dari ruang tamu membuyarkan lamunanku. Aku meremas foto itu, ragu sejenak, lalu memasukkannya ke saku celana. Hanya itu harta yang kupunya sekarang. Kenangan akan kesalahan terbesarku. Aku diseret keluar dari rumah. Cahaya matahari sore terasa menyengat kulit. Tapi anehnya, aku merasa sangat kedinginan. Di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi, aku berdiri mematung. Salah satu petugas memasang gembok besar pada pagar, lalu menempelkan stiker besar berwarna merah, "Tanah dan bangunan ini dalam penguasaan bank." Suara rantai besi yang beradu dengan pagar itu terdengar seperti lonceng kematian bagi Hartono, sang pengusaha. Petugas itu menatapku sekilas. Mungkin iba, mungkin jijik melihat penampilanku yang berantakan, dengan kemeja kusut dan rambut acak-acakan. "Sebaiknya Bapak segera pergi, jangan nongkrong di sini," ujarnya sebelum masuk ke mobil dinas dan pergi meninggalkanku. Kini, aku berdiri di trotoar. Di tanganku hanya ada tas kresek berisi pakaian kotor. Di dompetku, tidak ada selembar rupiah pun. Kartu kreditku sudah digunting, mobilku sudah ditarik, rumahku disegel, dan wanitaku kabur. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalanan Jakarta yang kejam terbentang di hadapanku. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, mengingatkanku pada hari-hari di mana aku duduk di balik kemudi yang nyaman, menertawakan orang-orang miskin di pinggir jalan. Sekarang, akulah lelucon itu. Perutku berbunyi nyaring, perih melilit. Aku belum makan sejak kemarin siang. Rasa lapar ini nyata, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Kakiku melangkah tanpa arah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban bertenton yang menggelayuti pundakku. Aku berjalan menyusuri trotoar melewati toko-toko yang dulu sering kusinggahi. Bayangan Indah kembali muncul di benakku. Dulu, saat aku baru merintis usaha dan jatuh bangun, Indah selalu ada. Dia yang menyiapkan makan, dia yang memijat pundakku, dia yang selalu berkata, "Kita pasti bisa, Mas." Sekarang, saat aku jatuh ke titik paling nadir, tidak ada siapa-siapa. Siti, wanita yang kupuja karena kecantikan dan kemudaannya, ternyata hanya benalu yang hinggap saat pohon masih subur dan terbang saat dahan mulai kering. Langit mulai gelap, awan mendung menggantung rendah.
Sepertinya akan hujan. Orang-orang bergegas pulang ke rumah mereka, ke tempat yang hangat, ke keluarga yang menunggu, sedangkan aku tidak punya tempat pulang. Rumahku sudah menjadi milik bank, istriku sudah kuusir, entah kemana. Aku berhenti di depan sebuah ruko yang sudah tutup. Terasnya sedikit lebar dan cukup terlindung dari angin. Aku menggelar selimut tipis yang kubawa, lalu duduk meringkuk di sana. Lantai keramik ini keras dan dingin, jauh berbeda dengan kasur, king size, empuk yang biasa aku tiduri. Seorang pejalan kaki lewat dan melemparkan pandangan curiga padaku. Ia mempererat pegangan pada tasnya, seolah aku adalah penjahat yang akan menjamretnya. Padahal, jas yang kupakai meski kusut masih bermerek mahal. Tapi di mata dunia sekarang, aku hanyalah sampah. Aku menyandarkan kepala ke dinding ruko yang dingin. Rasa sesal itu datang bergelombang, menghantam dadaku hingga sesak. Bukan karena hartaku yang hilang, tapi karena kesadaran bahwa semua ini adalah buah tanganku sendiri. Aku yang menanam benih kehancuran ini saat aku memutuskan untuk mengkhianati sumpah pernikahanku. Tuhan, lirihku pelan, kata yang sudah lama tidak kuucapkan. Apakah ini balasannya? Secepat ini, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi ujung kakiku yang hanya beralaskan sandal jepit tipis. Dingin malam mulai menusuk tulang. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tidak pernah tidur ini, aku, Hartono, resmi menjadi gelandangan, sendirian, lapar, dan tanpa harapan. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu, aku pantas mendapatkan semua ini. Trotoar dingin yang basah karena sisa hujan semalam menjadi satu-satunya alas bagi tubuhku yang kini terasa remuk redam. Bau aspal yang bercampur dengan aroma sampah busuk dari selokan di dekatku menusuk hidung. Namun aku sudah terlalu lelah untuk sekadar berpindah tempat. Dulu, aroma sedikit saja dari pengharum ruangan mobil yang habis akan membuatku marah besar pada sopir. Atau noda kecil di kemeja sutraku akan membuatku membentak indah seharian. Kini, kemeja yang sama satu Satania yang tersisa di badan sudah berubah warna menjadi coklat kusam, berdaki, dan robek di bagian ketiak. Perutku berbunyi lagi. Sebuah geraman panjang yang menyakitkan. Rasa perih melilit lambungku. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas organ dalamku hingga kering. Sudah 2 hari aku tidak makan nasi. Hanya air keran dari masjid terdekat yang menjadi pengganjal. Itu pun aku harus menggende pindap masuk agar tidak diusir oleh marbot yang menatapku dengan jijik. Aku mencoba duduk, menyandarkan punggung pada tiang listrik yang penuh tempelan stiker sedot WC. Mataku menatap kosong ke seberang jalan. Di sana, sebuah restoran Padang yang dulu sering kukunjungi bersama kolega bisnis, sedang ramai pengunjung. Asap sate Padang mengepul, membawa aroma daging bakar dan bumbu rempah yang membuat air liurku menetes tanpa bisa kuhan. Betapa ironisnya hidup ini berputar. Dulu aku bisa memesan seluruh menu di sana tanpa melihat harga. Sekarang, aku bahkan tidak berani menatap mata pelayan yang sedang membuang sisa makanan ke tong sampah besar di depan ruko. Tunggu! Sisa makanan? Mataku terpaku pada pelayan berbaju oranye itu. Ia baru saja menumpahkan separuh piring nasi yang masih terlihat putih, bercampur dengan kuah gulai dan tulang ayam, yang mungkin masih ada sisa dagingnya. Insting bertahan hidupku tiba-tiba mengambil alih akal sehat dan harga diri yang sudah lama hancur. Dengan langkah terseok, menyeret kaki kananku yang lecet karena sepatu pantofelku sudah jebol, aku menyeberang jalan. Klakson mobil-mobil mewah memekakan telinga, disertai teriakan pengemudi yang memaki. "Minggir, gembel, cari mati ya!" teriak seorang pria dari balik kemudi sedan hitam mengkilap. Aku hanya menunduk, mengangkat tangan tanda minta maaf. Dulu, akulah pria di dalam sedan itu. Akulah yang memaki pengemis yang menghalangi jalanku. Sekarang, akulah sampah masyarakat yang mereka hindari. Sesampainya di depan tong sampah itu, aku berhenti. Tanganku gemetar hebat saat terulur ke arah tumpukan plastik hitam. Bau busuk menyengat campuran sayur basi, nasi berlendir, dan entah apa lagi langsung menghantam wajahku. Namun, rasa lapar ini lebih buas daripada rasa jijik. Dengan jari-jari yang kotor dan hitam, aku memungut segumpal nasi yang sedikit terkena kuah gulai, namun sebagian sisinya sudah bercampur dengan abu rokok. Aku memasukkannya ke mulut. Rasanya asam, getir, dan berpasir. Tapi aku menelannya. Aku menelannya sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Batinku menjerit. Indah, maafkan aku. Ingatan itu datang lagi, menghantamku lebih keras daripada rasa lapar. Wajah Indah, istriku yang sederhana, yang selalu bangun subuh untuk menyiapkan sarapan hangat. Aku teringat bagaimana aku sering mencela masakannya. Kurang asin,
sayurnya layu, kamu nggak becus masak. Padahal, masakan Indah jauh lebih layak daripada sampah yang kini kukunyah demi menyambung nyawa. Indah tidak pernah membalas bentakanku. Dia hanya menunduk, matanya berkoke-koke, lalu diam-diam membawa piring itu kembali ke dapur untuk diperbaiki rasanya. Dan apa balasanku? Aku mengkhianatinya. Aku membawa Siti masuk ke rumah kami, membiarkan wanita itu menguasai dapur Indah, kamar Indah, dan hidupku. Pergi, jangan kotori tempat ini. Sebuah bentakan keras menyentakku dari lamunan. Seorang satpam bertubuh besar keluar dari restoran, memegang pentungan karet. Wajahnya garang, penuh ancaman. Maaf pak, saya cuma... Suaraku parau, kering, hampir tak terdengar. Cuma apa? Mengais sampah, bikin jijik pelanggan. Pergi sana, jangan jadi penyakit di sini. Satpam itu mendorong bahuku kasar. Tubuhku yang lemah terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di aspal yang keras. Tulang ekorku nyeri luar biasa. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu memalingkan wajah, menutup hidung, atau mempercepat langkah. Tidak ada rasa iba. Sama seperti tidak adanya rasa iba di hatiku saat aku mengusir Indah malam itu. Aku masih ingat jelas. Malam itu hujan deras, persis seperti ramalan cuaca sore ini. Indah memohon di kakiku, bukan untuk dirinya, tapi demi pernikahan kami. Dan aku menendang koper bajunya keluar pintu. Demi Siti yang sedang hamil anak haramku anak, yang bahkan entah di mana keberadaannya sekarang, setelah Siti kabur membawa sisa uangku. Aku tertawa. Tawa yang sumbang, miris, dan gila. Aku tertawa di atas aspal panas, sambil memegangi perutku yang mual. Ini karma, Hartono. Bisikku pada diri sendiri. Ini bayaran, tunai. Langit yang sejak tadi mendung akhirnya tumpah. Hujan turun dengan deras, menghujam bumi tanpa ampun. Orang-orang berlarian, mencari tempat berteduh. Aku mencoba merangkak ke emperan toko elektronik yang tutup, berharap bisa sedikit berlindung dari air yang menusuk tulang. Namun, bahkan emperan toko pun terasa terlalu mewah untukku sekarang. Kaca etalase toko itu memantulkan bayanganku. Rambut acak-acakan, wajah berminyak penuh debu, mata cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan bibir pecah-pecah. Di mana Hartono yang gagah? Di mana Hartono yang dihormati? Musnah. Yang tersisa hanya seonggok daging tak berguna, yang sedang menunggu ajal. Aku meringkuk memeluk lutut, menggigil hebat. Dingin ini bukan hanya dari hujan, tapi dari kesepian yang absolut. Saat Siti meninggalkanku begitu tahu perusahaan bangkrut dan aset disita bank, aku baru sadar bahwa cinta yang ia tawarkan hanyalah transaksi. Tidak ada ketulusan, tidak ada pengorbanan. Indah adalah satu-satunya orang yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa, dan tetap mencintaiku saat aku menjadi monster, dan aku membuangnya seperti sampah. Sekarang, alam semesta memperlakukan aku seperti sampah, persis seperti yang kulakukan padanya. Indah, aku memanggil namanya lirih. Suaraku tertelan suara hujan yang menderu. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan memakan masakanmu yang kurang garam itu dengan lahap. Aku akan membiarkanmu tidur di dadaku. Aku tidak akan pernah melihat wanita lain. Tapi penyesalan adalah hantu yang datang paling akhir. Ia tidak membunuhmu. Ia hanya menyiksamu perlahan-lahan, membiarkanmu hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Seorang anak kecil lewat, berlari kecil di bawah payung bersama ibunya. Anak itu menunjuk ke arahku. Ibu, lihat orang itu. Kasihan ya. Ibunya menarik tangan anak itu menjauh, mempercepat langkah. Jangan dilihat nak, orang itu mungkin jahat, makanya dia jadi begitu. Kata-kata ibu itu menancap tepat di jantungku. Orang itu mungkin jahat. Ya bu, Anda benar. Aku jahat. Aku suami yang jahat, ayah yang gagal, dan manusia yang sombong. Aku memejamkan mata, membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuhku. Berharap air itu bisa melunturkan dosa-dosaku. Meski aku tahu itu mustahil. Tidak ada rumah untuk pulang. Tidak ada Siti yang memanjakan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi Indah yang akan membukakan pintu dengan senyum tulusnya. Di ujung jalan kehidupan ini, aku sendirian. Benar-benar sendirian. Ditemani oleh penyesalan yang akan menjadi selimutku, hingga napas terakhirku berhembus. Inilah akhir kisah Hartono, sang pengusaha arogan, yang kini tak lebih berharga dari debu jalanan.